Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan berdua, yaitu saya sendiri Irfan Mulya Akbar dengan NIM 23086191 dan rekan saya yaitu Radia Putri Nengsi dengan NIM 23086085. Baik, lanjut saja yang akan dijelaskan materi yang pertama yaitu oleh Radia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kepramukaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui hakikat kepramukaan terlebih dahulu. Nah, kepramukaan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah yang berbasis pengalaman langsung. Pendekatannya yaitu menggunakan metode belajar aktif. Kenapa? Karena anggota belajar melalui praktik, kerja kelompok, dan tantangan di lapangan. Di gerakan pramuka ini bertujuan untuk membentuk individu yang berkepribadian kuat dan bertanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya adapun kegiatan kepramukaan yaitu meliputi upacara bendera atau PBB. Kegiatan ini tujuannya yaitu melatih disiplinan tinggi, kekompakan tim, dan rasa nasionalisme. Kemudian kegiatan api unggun. Nah, kegiatan api unggun ini biasanya dilakukan saat perkemahan yang berfungsi untuk mempererat kebersamaan, mengimbangkan keberanian tampil. Mengapa? Karena di perkemahan ini ada pertunjukan pentas seni serta refleksi nilai kebersamaan. Kemudian ada latihan baris berbaris. Di sini kita difokuskan pada koordinasi gerakan, kepatuhan terhadap instruksi, pembentukan sikap tegas. Kemudian ada permainan edukatif, yaitu permainan yang dirancang dengan tujuan belajar seperti problem solving, kerjasama tim, kreativitas. Nah, adapun kegiatan kepramukaan yaitu kema dan atau kegiatan di luar ruangan. Intinya kepramukaan itu beradaptasi terhadap lingkungan alam, keterampilan serta bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian ada kegiatan sosial dan bakti masyarakat. Nah, maksudnya di sini yaitu langsung saja saya memberikan contoh dari kegiatan sosial dan bakti masyarakat ini. Contohnya yaitu kerja bakti, bantuan sosial, kegiatan lingkungan. Nah, ketiga kegiatan ini itu bertujuan untuk menumbuhkan empati, meningkatkan kepedulian sosial serta melatih tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan kepramukaan ini dapat kita simpulkan bahwa kepramukaan merupakan sistem pembelajaran berbasis pengalaman yang terstruktur. Setiap aktivitas pasti memiliki fungsi pedagogis yang jelas. Nah, hasil akhirnya adalah individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara sosial dan emosional. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai upacara dalam kepramukaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai upacara dalam kepramukaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu upacara. Nah, upacara adalah kegiatan resmi yang dilaksanakan secara tertib dan struktur. Dalam konteks gerakan pramuka, upacara tidak sekedar formalitas. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana pendidikan. Fokus utamanya yaitu menghormati simbol negara, membentuk disiplin, membangun rasa kebersamaan antar anggota secara pedagogis. Upacara termasuk metode pembiasaan. Mengapa? Karena anggota dilatih untuk bertindak sesuai aturan melalui praktik langsung dan berulang. Nah, adapun tujuan upacara dalam kepramukaan yaitu melatih disiplin dan ketertiban.
Maksudnya yaitu upacara menuntut ketetapan waktu, kerapian barisan, dan kepatuhan terhadap aba-aba. Ini merupakan contoh untuk memperkuat kontrol diri dan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya yaitu menanamkan cinta tanah air. Nah, melalui penghormatan bendera dan simbol negara, anggota menginternalisasi nilai nasionalisme. Proses ini bersifat simbolik tetapi berdampak pada sikap. Selanjutnya yaitu melatih kerjasama dan koordinasi. Setiap peserta pasti memiliki peran. Keberhasilan upacara bergantung pada koordinasi yang tepat. Ini dapat melatih komunikasi dan sinkronisasi tindakan. Kemudian yang keempat ada mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, maksudnya di sini yaitu petugas upacara belajar memimpin, memberi komando, dan mengambil keputusan peserta. Kemudian, peserta juga harus bertanggung jawab menjalankan peran masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan upacara bendera. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan upacara bendera. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui makna dari pelaksanaan upacara bendera. Dalam gerakan pramuka, upacara bendera tidak hanya bersikap seremonial. Kegiatan ini pastinya dirancang sebagai alat pendidikan yang terstruktur. Prosesnya pasti melibatkan aturan, peran, dan tahapan yang jelas. Kemudian nilai yang dapat dikembangkan melalui pelaksanaan upacara yaitu pastinya nilai disiplin. Contohnya hadir tepat waktu, mengikuti aturan, dan menjaga sikap. Kemudian ada tanggung jawab seperti setiap petugas menjalankan tugasnya secara konsisten. Selanjutnya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini pastinya pemimpin upacara mengatur jalannya kegiatan. Selanjutnya ada nasionalisme, yaitu penghormatan terhadap bendera sebagai simbol negara. Kemudian juga ada fungsi pendidikan. Nah, pelaksanaan upacara bekerja melalui metode praktik langsung. Anggota tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengulang perilaku yang sama secara rutin. Pastinya ini akan memperkuat pembiasaan sikap positif. Kemudian ada struktur kegiatan yang formal juga melatih kontrol diri dan kepatuhan terhadap sistem. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis upacara yang umum dilakukan. Nah, yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan. Dilakukan sebelum kegiatan dimulai yang bertujuan untuk menyiapkan mental dan fokus anggota, serta memberikan arahan kegiatan. Nah, selanjutnya ada upacara penutupan, seperti latihan dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Ini berfungsi pastinya untuk evaluasi singkat, penegasan kembali nilai yang telah dipelajari. Kemudian ada upacara pelantikan. Nah, upacara pelantikan ini pastinya anggota itu digunakan saat menerima anggota baru, yang tujuannya memberikan pengakuan resmi serta menanamkan komitmen terhadap nilai kepramukaan. Di upacara yang keempat yaitu upacara kenaikan tingkat. Upacara kenaikan tingkat ini dilakukan ketika anggota naik jenjang atau naik pangkat, yang fungsinya untuk menghargai pencapaian, memotivasi perkembangan diri. Yang terakhir yaitu ada upacara peringatan Hari Besar Nasional. Nah, kenapa? Karena dilaksanakan pada momen penting nasional yang bertujuan untuk memperkuat identitas kebangsaan, menghubungkan kegiatan pramuka dengan konteks negara. Jadi, dapat disimpulkan pada materi pelaksanaan upacara bendera ini bahwa dalam kepramukaan dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan upacara bendera dalam kepramukaan adalah mekanisme pendidikan berbasis praktik. Setiap jenis upacara memiliki fungsi spesifik dalam membentuk sikap dan perilaku anggota. Hasilnya adalah individu yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Selanjutnya, materi mengenai api unggun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai api unggun. Api unggun ini merupakan sebagai salah satu kegiatan penting dalam kepramukaan, yaitu sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari api unggun. Nah, api unggun adalah kegiatan malam hari yang menjadikan api sebagai pusat aktivitas. Dalam praktik gerakan pramuka, kegiatan ini biasanya dilakukan saat perkemahan. Apa sih fungsi api dari kegiatan api unggun ini? Yaitu api berfungsi sebagai titik kumpul yang menyatukan seluruh anggota dalam satu ruang interaksi. Nah, yang bertujuan yaitu dalam pendidikan itu mengembangkan kreativitas dan komunikasi peserta, menampilkan berbagai kegiatan seperti pentas seni, cerita, atau yel-yel. Aktivitas ini melatih ekspresi diri dan kemampuan berbicara di depan orang lain. Kemudian yaitu memperkuat kebersamaan dan kekompakan. Nah, maksudnya di sini yaitu semua anggota pastinya akan berkumpul dalam suasana informal. Interaksi yang intens meningkatkan solidaritas dan rasa memiliki dalam kelompok. Kemudian menanamkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, setiap kelompok biasanya memiliki peran, seperti penampil atau panitia, pasti membagi dan melatih pembagian tugas, koordinasi dan tanggung jawab kolektif. Kemudian ada yang namanya media refleksi diri. Api unggun sering digunakan untuk kegiatan reflektif. Peserta diajak mengevaluasi pengalaman selama kegiatan. Proses ini memperkuat kesadaran diri dan nilai yang telah dipelajari. Kemudian ada yang namanya karakteristik kegiatan, yaitu dilaksanakan pada malam hari yang bersifat semi formal dan fleksibel, serta menggabungkan unsur hiburan dan pendidikan menggunakan simbol api sebagai pusat perhatian dan makna dari kebersamaan. Jadi, dapat disimpulkan pada materi api unggun ini, yaitu api unggun bukan sekedar kegiatan hiburan. Kegiatan ini memiliki fungsi edukatif yang kuat melalui interaksi sosial, ekspresi kreatif, dan refleksi anggota mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kepemimpinan secara langsung. Kemudian yang terakhir itu saya akan membahas tentang pelaksanaan api unggun berdasarkan golongan. Nah, api unggun ini ada 3 golongan, yaitu golongan siaga, penggalang, dan penegak. Saya pertama kali akan menjelaskan mengenai golongan siaga. Ciri utama dari siaga ini adalah berusia muda, masih pada tahap belajar perkembangan. Bentuk kegiatannya seperti nyanyian sederhana, cerita ringan, permainan kecil, dan fokus pendidikannya yaitu membangun rasa senang dan percaya diri, melatih interaksi sosial dasar, mengenalkan nilai kebersamaan secara sederhana. Pendekatan harus singkat, menarik, dan tidak kompleks. Yang kedua yaitu golongan penggalang. Ciri dari golongan penggalang ini yaitu mulai berkembang kemampuan berpikir dan kerjasamanya. Bentuk kegiatannya yaitu pertunjukan kelompok, drama sederhana, lomba keterampilan di sekitar api unggun. Fokus pendidikannya yaitu berfokus pada kerjasama tim, kompetisi sehat, pengembangan kreativitas, serta kegiatan mulai lebih terstruktur dan menuntut koordinasi antar anggota.
Kemudian yang terakhir ada golongan penegak. Ciri dari golongan penegak ini yaitu sudah remaja dengan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Adapun bentuk kegiatan dari golongan penegak ini yaitu pertunjukan seni yang lebih kompleks, diskusi kelompok, refleksi pengalaman, fokus pendidikannya yaitu berfokus pada kepemimpinan, tanggung jawab, pemikiran kritis dan evaluasi. Pendekatan bersifat lebih mendalam. Anggotanya tidak hanya tampil, tetapi juga menganalisis dan merefleksikan pengalaman. Jadi dapat saya simpulkan pada materi pelaksanaan api unggun ini berdasarkan golongan disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta. Semakin tinggi golongan, maka semakin kompleks aktivitasnya. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap anggota memperoleh manfaat pendidikan yang optimal sesuai dengan jenjang yang telah ditentukan. Nah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada Irfan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Lanjut materi selanjutnya yaitu upacara api unggun. Upacara api unggun adalah kegiatan malam hari dalam pramuka yang menggunakan api sebagai pusat kegiatan. Api melambangkan semangat kebersamaan dan kehangatan antar anggota. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat perkemahan. Ada beberapa fungsi dan beberapa tujuan. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai hiburan setelah kegiatan siang, mempererat kebersamaan dan kekompakan, menumbuhkan rasa percaya diri, menjadi sarana refleksi diri, dan memperbaiki diri. Ada juga nilai pendidikan dalam api unggun ini, yaitu yang pertama disiplin. Peserta harus mengikuti aturan, seperti tidak boleh bermain dekat api unggun, supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Itu lanjut mengikuti giliran tampil atau berbicara. Tujuannya yaitu agar kegiatan berjalan tertib dan aman. 2 yaitu kerjasama. Api unggun tidak bisa dilakukan sendiri. Contohnya menyiapkan kayu bersama, menyusun tempat api. Gunanya yaitu melatih kekompakan dan saling membantu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Dalam kegiatan ini biasanya ada yang memimpin seperti ketua kelompok, pembawa acara. Gunanya yaitu melatih keberanian memimpin dan mengatur kegiatan. Lanjut yang keempat ada juga kreativitas. Peserta diberi kesempatan untuk menampilkan ada beberapa nyanyian, drama, pendek, cerita atau puisi. Gunanya yaitu untuk melatih keberanian tampil dan mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran adik-adik. Lanjut materi selanjutnya, upacara api unggun siaga. Upacara api unggun siaga adalah kegiatan pramuka untuk anak usia siaga atau SD yang dirancang sederhana, menyenangkan, dan edukatif. Kegiatan ini tidak terlalu formal, tetapi lebih menekankan pada keberanian, kebersamaan, dan kegembiraan belajar di alam terbuka. Ada beberapa tujuannya yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak, melatih keberanian tampil di depan teman, membangun kebersamaan dan kekompakan, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Ada juga beberapa susunan kegiatan. Yang pertama, pembukaan kegiatan dimulai dengan salam dan pengarahan singkat dari pembina. Yang kedua, pembentukan lingkaran peserta berdiri melingkar mengelilingi tempat api unggun untuk menciptakan kebersamaan. Yang ketiga,
penyalaan api unggun. Api dinyalakan sebagai simbol semangat dan kebersamaan. Yang keempat, menyanyikan lagu pramuka. Anak-anak bernyanyi bersama untuk menambah semangat. Yang kelima, penampilan kelompok. Setiap kelompok menampilkan kreativitas seperti nyanyi atau drama sederhana. Yang keenam, cerita atau dongeng pembina. Pembina menyampaikan cerita yang mengandung pesan moral. Yang ketujuh, permainan interaktif. Permainan ringan agar suasana lebih seru dan tidak membosankan. Dan yang ke-8, pesan moral singkat. Pembina memberikan nasihat atau pelajaran yang bisa diambil. Yang 9, menutup kegiatan diakhiri dengan doa dan salam. Lanjut, upacara api unggun penggalang. Upacara api unggun penggalang adalah kegiatan pramuka untuk tingkat SMP yang lebih terstruktur dibandingkan siaga. Kegiatan ini bertujuan melatih disiplin tanggung jawab dan kepemimpinan melalui susunan acara yang lebih tertib dan resmi. Ada beberapa tujuannya, yaitu melatih kedisiplinan dalam mengikuti aturan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kelompok, mengembangkan jiwa kepemimpinan, mempererat kerjasama antar regu. Ada juga susunan kegiatannya, yaitu pertama, persiapan pasukan. Peserta berbaris rapi dan menyiapkan diri sebelum upacara dimulai. Yang kedua, pembukaan oleh pemimpin upacara. Pemimpin upacara membuka kegiatan secara resmi. Yang ketiga, masuknya pembina. Pembina memasuki lapangan sebagai tanda dimulainya kegiatan inti. Yang keempat, penyalaan api unggun. Api dinyalakan sebagai simbol semangat dan persatuan. Yang kelima, penghormatan dan hening cipta. Dilakukan untuk menghormati jasa pahlawan dan menumbuhkan sikap hormat. 6. Sambutan. Pembina memberikan nasihat, motivasi, dan pesan moral. 7. Pemimpin regu. Setiap regu menampilkan kreativitas seperti yel-yel, drama, atau nyanyian. Yang ke-8 yaitu api semangat. Kegiatan yang membangkitkan semangat biasanya berupa yel-yel bersama. Yang 9, doa, memohon keselamatan dan keberkahan kegiatan. Yang 10 yaitu penutup. Upacara diakhiri secara resmi. Lanjut, upacara api unggun penega. Upacara api unggun penega adalah kegiatan dalam pramuka tingkat penega yang menggunakan api sebagai simbol semangat, persatuan, dan penerangan jiwa. Kegiatan ini memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan siaga dan penggalang karena menekankan ada beberapa refleksi diri, pembentukan karakter kepemimpinan, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, penguatan kebersamaan dan tanggung jawab. Api unggun bukan hanya sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi media pembelajaran nilai kehidupan bagi anggota penega. Ada juga struktur upacara api unggun penega, yaitu pertama, persiapan dan formasi. Peserta berkumpul dan membentuk lingkaran atau formasi tertentu di sekitar tempat api unggun. Ini melambangkan kesatuan dan kebersamaan. 2. Pembukaan oleh pemimpin upacara. Pemimpin upacara membuka kegiatan dengan upacara resmi yang bertujuan memberikan arahan dan ketertiban dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, masuknya pembina. Pembina hadir sebagai sosok yang dihormati. Ini menunjukkan adanya bimbingan dan arahan dalam proses kegiatan. Yang keempat, penyalaan api unggun. Api dinyalakan sebagai simbol semangat juang, cahaya penuntun kehidupan, persatuan antar anggota. Biasanya dilakukan dengan suasana khidmat. Yang kelima, pembacaan renungan malam. Isi renungan biasanya berupa nilai kehidupan, motivasi, pengingat, tanggung jawab sebagai penega yang bertujuan untuk menyentuh hati dan pikiran peserta. Lanjut, yang keenam, amanat atau diskusi singkat. Pembina atau pemimpin menyampaikan pesan atau membuka diskusi ringan. Ini melatih untuk berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, kepemimpinan. Lanjut, yang ketujuh, penampilan kreatif sangga. Setiap sangga menampilkan kreativitas seperti drama, puisi, lagu, yel-yel yang bertujuan yaitu mengembangkan percaya diri dan kerja sama tim. Yang kedelapan yaitu renungan malam atau hening. Peserta diajak untuk diam sejenak dan merenung secara pribadi.
Ini adalah inti kegiatan untuk introspeksi diri, mengingat kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Yang 9 yaitu doa dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur, harapan untuk masa depan. Permohonan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir yaitu penutup. Upacara ditutup secara resmi menandakan kegiatan telah selesai dengan tertib dan penuh makna. Materi selanjutnya yaitu peran penegak, aspek keamanan, nilai pendidikan yang ditekankan. Yang pertama ini ada beberapa peran penegak. 1. Menjadi perencana. Kedua yaitu mengatur jalannya acara. Yang ketiga menunjukkan kedewasaan dalam sikap dan komunikasi. Lanjut yang ada aspek keamanan. Yang pertama, api unggun harus terkontrol dan aman. Yang kedua, tidak ada aktivitas berisiko tinggi. Yang ketiga, menjaga suasana khidmat. Yang keempat, menghormati setiap peserta. Lanjut yang ada juga nilai pendidikan yang ditekankan. Ada beberapa macam yaitu kepemimpinan dan partisipasi. Yang kedua, kesadaran diri dan tanggung jawab. Dan ketiga, kematangan emosi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami yaitu kegiatan pramuka merupakan media pendidikan karakter yang membentuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan anggota pramuka. Upacara bendera PBB mengajarkan kedisiplinan dan rasa cinta tanah air melalui gerakan yang tertib. Sedangkan api unggun menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, menumbuhkan kreativitas dan refleksi diri. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan golongan anggota. Yang pertama, siaga, mengikuti kegiatan sederhana. Yang kedua, penggalang, fokus pada koordinasi dan pertunjukan kreativitas. Sedangkan penegak, menekankan kepemimpinan, tanggung jawab, dan kegiatan simbolik. Kedua jenis upacara ini menanamkan nilai-nilai penting seperti persahabatan, solidaritas, disiplin, dan kepemimpinannya yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.